Yang ini dengan versi yang kedua, dan apakah sepatu ini masih sakit atau enggak ketika dipakai. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini bukan markising ya, tapi ya sesuai dengan judulnya coy. Saya mau sedikit mengulas terkait dengan ini lagi ya, Kompas Velocity. Tapi ini adalah versi yang terbaru coy ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika teman-teman nonton video ini harusnya udah rilis. Jadi Kompas merilis meretro ya seri Kompas Velocity, tapi yang warna black lebih dulu coy, yaitu di tanggal 22 Maret kemarin. Nah, ketika saya cek dari foto-fotonya, ternyata udah beda banget dengan versi yang pertama. Kebetulan saya masih punya ini versi yang pertama, tapi ini udah saya nodahi coy ya. Ini masih polos, masih perawan. Nah, jadi di video ini saya mau membandingkan apa sih bedanya antara Kompas Velocity versi yang pertama, yang ini, dengan versi yang kedua, dan apakah sepatu ini masih sakit atau enggak ketika dipakai. Karena teman-teman tahu sendiri, di versi Velocity yang pertama di bagian sini itu seperti membunuh coy, sakit banget dipakainya gitu ya. Sekalipun udah dipakai berkali-kali, katanya di break, katanya dipakai daily beater nanti bakal nyaman sendiri, buktinya ya sampai sekarang sepatu ini ya masih belum bener-bener nyaman 100% dipakai. Sayang banget, padahal sepatu ini menurut saya ya secara siluet ini seger banget, fresh banget. Ketika brand lokal masih bermain dengan vulkanisir, Kompas sudah membuat seri sepatu yang menurut saya ini sebuah gebrakan. Dan menurut saya sepatu ini beneran keren banget. Maka dari itu sayang banget kalau sepatu yang keren ini meskipun harganya yang nggak murah ya, ini harganya adalah Rp798.000, tapi nggak enak kalau dipakai harian, kan sayang buat teman-teman yang udah beli. Tapi di versi yang pertama ini ada sebagian orang yang menyatakan bahwa sepatu ini nggak ada masalah, nyaman dan sebagainya, yang mungkin cocok dengan tipe kaki. Tapi kebanyakan orang yang pakai sepatu ini mengeluhkan di bagian sini, yaitu sakit. Sebenarnya shape Velocity ini udah berubah di versi yang kemarin kolaborasi dengan Fucking Rabbit dalam tahun baru Cina. Itu udah dirubah coy. Di bagian sini udah dibuat dan beberapa part yang lainnya udah diubah sehingga sepatu ini lebih ramah di kaki, sehingga oke dibuat daily. Nah, dari video ini semoga sedikit banyak bisa membantu teman-teman yang mungkin teman-teman di versi Velocity yang pertama kemarin ragu-ragu mau beli karena banyak sekali pendapat yang mengatakan sepatu ini sakit, sepatu ini enak dan sebagainya ya. Semoga dari video ini sedikit banyak bisa membantu, jadi bisa memberikan gambaran ke teman-teman jadi beli atau enggak Kompas Velocity ini coy. Oke, yang pertama dari boxnya dulu coy. Boxnya sih ya sama aja sih, nggak ada bedanya, persis gitu ya. Tapi ya nggak mungkin juga sih merilis versi yang terbaru sampai harus ganti box gitu, nggak mungkin ya. Jadi boxnya sama persis, nggak ada bedanya. Dan template-nya ini juga sama ya, size-nya juga sama. Di sini saya pakai 42, yang panjangnya adalah 27,5 cm. Jadi boxnya nggak ada yang diubah coy. Materialnya juga sama persis ya. Nah, sekarang sepatunya yang diubah apa aja sih? Apakah si Kompas emang bener-bener ngedengerin kita nih ya? Karena banyak banget keluhan kemarin di seri yang ini ya, karena sepatu ini ketika dipakai buset sakit bet dah ya di bagian sini coy. Ya teman-teman, saya yakin ada beberapa juga yang ngalami sakit di bagian sini. Pasti ada juga yang nggak mengalami itu karena tipikal kakinya cocok dengan teman-teman ya. Dan kebetulan kaki saya nggak cocok dengan tipe sepatu ini yang versi yang pertama. Jadi lumayan pedes dipakai di sini nih ya. Materialnya ini sama persis, nggak ada bedanya ya. Jadi baik versi yang pertama, versi yang kedua persis nggak diubah ya. Terus sekalipun gimmick-gimmick carbon plate-nya di sini juga sama persis gitu ya. Kemudian yang kedua untuk talinya, ini keduanya udah saya ganti karena jujur saya nggak suka dengan talinya Velocity yang bawaannya ya. Itu menurut saya terlalu tebel sehingga kalau kita masukin ya ke bagian lubang-lubangnya tali sepatu ini susah banget coy, seret gitu. Bagian heel dari sepatu ini udah diubah coy ya di versi yang kedua ini coy. Di bagian yang ini nih, yang ini ada tonjolannya. Nah, teman-teman bisa lihat kan dia tuh tadi ada sedikit menonjol gitu ya, ada punuk ting-ting gitu kan ya. Di sepatu ini tuh udah nggak ada, udah rata coy. Nih, yang membuat di versi yang pertama itu ada sedikit lipatan. Nah, bener kan ya. Tapi di versi yang kedua ini udah bener-bener clean banget coy. Nah, ini adalah perubahan yang kecil tapi
menurut saya cakep sih ya. Jadi sepatunya jadi clean gitu, dan kemudian ukurannya ini juga udah lebih pendek coy. Tuh ya, yang warna hitam lebih pendek. Padahal ini yang saya pakai size-nya sama, size 42. Karena kemarin kan keluhannya kan di sini. Ya, ini kan agak nyengkram gitu, sakit banget di bagian punggung kaki, sehingga banyak teman-teman yang mengeluh dan sampai lecet di bagian punggung kaki. Bagi saya sendiri, Kompas Velocity ini baik yang versi pertama maupun versi yang kedua ini jujur saya masih kurang begitu oke. Ya, masih kurang cocok lah dengan tipikal insole-nya coy ya. Entah kenapa insole ini ketika saya pakai kok kaki saya itu cepet pegel gitu coy. Maka dari itu di versi yang pertama ini insole-nya udah saya ganti, padahal di sini si Kompas di Velocity ini udah develop insole sendiri. Wah, ini mantep banget insole-nya. Tapi gak tahu kenapa ketika saya pakai insole-nya Kompas yang Velocity asli itu cepet pegel kaki saya. Tapi akhirnya saya ganti dengan insole-nya ini ya. Insole kolaborasi saya dengan Kontras ini, sehingga ketika saya pakai ini sedikit lebih nyaman coy. Kemudian untuk masalah sizingnya di Kompas Velocity versi yang kedua ini, saya sarankan teman-teman true size atau gampangnya sesuaikanlah dengan kalian beli Kompas yang sebelumnya itu size berapa coy. Karena ketika saya pakai ini size 42, di Kompas saya semuanya itu size 42 dan rasanya ya enak, nyaman gitu. Kemudian sedikit tips nih buat teman-teman yang mau beli Kompas Velocity yang versi kedua ini, ketika mungkin ya di online resminya Kompas di Tokped-nya udah habis atau di reseller resminya Kompas habis, maka dari itu teman-teman harus beli dengan harga resell gitu ya. Saya sarankan teman-teman chat langsung ke tokonya ya, yang teman-teman mau beli itu pastikan itu adalah versi yang kedua, karena versi kedua dan versi yang pertama itu kalau dari foto sama persis coy ya. Tapi kalau teman-teman pegang, itu pastinya ada perbedaan, terutama di bagian shape belakang ini. Sekali lagi, pastikan teman-teman chat langsung ke orangnya, Mas, ini versi kedua atau versi yang pertama. Tapi kalau versi yang pertama, lebih baik mundur aja, jangan dibeli. Lebih baik kalian cari versi yang kedua, karena lebih nyaman dibandingkan versi yang pertama. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga sedikit banyak bisa membantu teman-teman yang mungkin di versi pertama kemarin Kompas Velocity punya keraguan untuk beli karena banyak sekali pendapat yang mengatakan sepatu ini sakit. Iya, emang sakit, jujur emang sakit. Dan akhirnya diperbaiki di versi yang kedua ini coy. Semoga teman-teman punya gambaran umum ya. Dan buat teman-teman yang mau beli, silakan, sekalipun ini menurut saya harganya nggak bisa saya katakan murah coy. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah ngekop juga versi yang kedua dan ada informasi lain atau beda pendapat dengan saya, teman-teman langsung tuliskan aja di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton, selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive and your day be brighter. See you next time.